Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, kemarin saya mengupload video, judulnya adalah 2 pendeta reform berbahasa roh palsu dan mengejek karismatik. Ya. Video itu saya buat sebagai tanggapan saya juga sebagai seorang karismatik dan sebagai sebab akibat dari apa yang mereka terus lakukan untuk menyinyir karismatik, saudara ya. Ada saudara seiman yang berkomentar, tidak usahlah ditanggapi ya. Menurut saya saudara, bukan saya bukan lagi saling menjatuhkan, bukan ya. Jadi ini adalah bagian untuk saya meluruskan saudara pernyataan-pernyataan mereka selama ini. Dan juga Simbah Muri mengatakan bahwa tidak ada dari kaum intelek dari karismatik yang berani melawan dia. Dan menurut dia itu adalah fakta yang mengejutkan. Saya bilang pret. Santai aja ya. Kenapa karismatik tidak merespon dia sebenarnya ya? Karismatik ya, pendeta-pendeta karismatik tahu siapa dia. Dulu saya pernah melihat videonya mengatakan bahwa dia suka manas-manasi. Jadi pendeta-pendeta yang sadar lah ya, ngapain mau ladeni orang yang kurang waras ya? Mungkin itu menurut saya saudara ya. Suka manas-manasi, kemudian apa yang dia sampaikan terlihat dari kalimat-kalimat, ucapan-ucapan tidak menunjukkan sebagai seorang hamba Tuhan yang benar-benar sejati ya. Lalu kemudian ngapain buang-buang waktu ya? Lihat saudara-saudara pendeta-pendeta karismatik. Itu fokus membangun jemaatnya. Lalu mungkin saudara bilang, kenapa kamu muncul? Ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah saya menanggapi juga ya. Supaya minimal ada yang mengcounter pernyataan-pernyataan mereka. Ya. Toh kalau ada yang tidak ada dari hamba-hamba Tuhan yang menurut dia intelek, ya nggak apa-apa lah. Saya dianggap kerucu juga, entah apa artinya ya menurut dia. Dan bukti bahwa mereka suka meremehkan orang lain ya, dengan mengandalkan ilmu teologi mereka sampai S berapa ya, S3 atau S berapa ya saudara ya. Gak apa-apa lah, karena dasar saya adalah Alkitab. Kemudian apa tujuan kita untuk sebenarnya belajar berteologi? Kalau menurut saya tujuan berteologi adalah menambah wawasan, menambah ilmu, mungkin belajar latar belakang tentang kekristenan, ya. Tetapi bukan berarti kita harus bertentangan dengan Alkitab. Dan setiap orang yang belajar teologi masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Ya, seperti reform, mereka adalah dari kaum Calvinis, atau mereka percaya kepada predestinasi, ya. Nah itu pemahaman mereka saudara. Tetapi kita yang karismatik kan berbeda. Firman Tuhan itu menjadi dasar bagi kaum teolog, tetapi jangan keluar dari sana. Masing-masing kita punya pemahaman. Ada kebenaran mutlak yang harus kita pahami, ya. Ajaran yang benar-benar yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus satu-satunya Tuhan, juru selamat. Elohim di dalam Yesus. Ya, kalau Protestan atau dari Reform itu percaya kepada Tritunggal, Trinitas. Ada beberapa teolog yang tidak percaya dengan hal itu, tetapi itu bukan hal yang menurut saya menjadi permasalahan yang mendasar. Ya. Kita tidak bisa menyesat-nyesatkan orang lain kalau mereka mengambil satu pandangan dari sisi teologis dari Alkitab. Tetapi intinya kita adalah satu tubuh Kristus, saudara. Nah, kita langsung saja lihat komentar-komentar di video ini ya.
Itu jangkauan video yang kemarin itu sekitar 15.000 dan ditonton oleh kurang lebih 10.000 orang dalam satu hari. Dan judul yang saya pakai di video ini saudara adalah, ya, ada seorang saudara kita yang berkomentar, ya, Susana Anggriani, komentarnya seperti ini, aku malu lihat mereka. Malu kenapa? Jadi mereka ini hanya mengejek karismatik dengan menirukan, memperagakan gaya-gaya bahasa roh karismatik, lalu menganggap bahwa itu tidak benar. Padahal mereka tidak ada di dalam karismatik. Nah, ini sesuatu yang salah, saudara, keliru. Jadi jemaat saja bisa berkomentar bahwa malu lihat cara-cara mereka. Lalu ada Rebecca Maya Brandes, mengaku sebagai hamba Tuhan tetapi tidak percaya Roh Kudus. Rasul Paulus sendiri di Korintus dan Kisah Para Rasul sudah menjelaskan. Yes. Ya. Lalu, waduh, ini tanggapan saudara seiman ini kebanyakan mencelah mereka, saudara. Ini ada dari Titin Herawati. Tidak ada bahasa roh, roh dibuat-buat dengan tentunya berbahasa roh mengalir dengan kuasa Tuhan. Ya, biarkan mereka tuh berbahasa roh dibuat tuh, melainkan iblis yang masuk dalam tubuhnya. Sebagian kita berdoa dan sepakat bersama-sama untuk dua orang tersebut biar Tuhan yang campur tangan untuk mereka. Jadi betul bahwa roh yang dibuat-buat, ya, itu bisa iblis yang merasuki, saudara. Apakah kedua orang ini iri tidak bisa berbahasa roh? Ya, atau memang secara tidak sadar bahwa mereka sudah dipakai oleh iblis? Karena bahasa roh yang benar itu tidak seperti itu. Apalagi mau mengejek orang yang berbahasa roh. Jangan sekali-sekali menganggap orang sesat. Faktanya bahwa karismatik tidak bisa dibendung. Ya, itu dari buahnya kita lihat, sangat simpel. Masa ribuan bahkan jutaan orang yang bergabung di karismatik seluruh dunia, tidak ada satupun yang sadar bahwa ini sekarang lagi dipakai iblis kalau memang itu iblis yang bekerja. Ini kan salah pemahaman mereka yang memberikan tanggapan seperti ini, saudara. Saya karismatik sadar, saudara, saya sadar. Baru saja kemarin kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam doa kesembuhan, ya, di Geraha, ya, di IHS. Saya main musik, lalu Roh Kudus menjamah saya. Keluarlah bahasa-bahasa roh, saudara. Ngapain keluar itu bahasa roh? Ya, karena kita punya roh, connect dengan roh Elohim. Masih ingat gak, saudara? Di dalam Yohanes 4, Elohim adalah roh. Ya, dan kita harus menyembah dia dalam roh. Elohim itu, Yahweh itu adalah roh. Kalau saudara mau menyembah, sembahlah dia dengan roh. Bisa dengan kata-kata manusia, kemudian roh kita pun bisa menyembah. Akan miris kelakuan mereka ini. Makanya kalau stigma buat mereka hidup tanpa Roh Kudus, ya memang benar. Mana bisa pernyataan-pernyataan dari ST mengatakan bahwa Pantekosta itu artinya bahwa kita ini dibawa kepada Pantekosta, ya, pencurahan Pantekosta saat itu. Dibawa apanya? Nah, kita hidup di abad 22, bagaimana caranya mau dibawa ke sana? Ya? Nggak bisa saya terima dengan logika berpikir. Lalu kemudian tiba-tiba kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kapan? Itu anggapan mereka. Sejak kapan? Saya tanya kaum reform, kapan Anda dipenuhi Roh Kudus? Kapan tanggalnya? Kapan masanya? Jangan bilang sejak lahir, tidak mungkin. Jadi untuk dipenuhi Roh Kudus, untuk bertobat, datang kepada Tuhan itu, harus ada tandanya. Saudara yang berkuliah, ya, kapan Anda tahu bahwa saudara sudah lulus? Pada saat di wisuda. Itulah tandanya. Masa tiba-tiba sekolah kemudian, oh, kita bilang sudah lulus? Tidak mungkin. Ya, kurang lebih seperti inilah ajaran-ajaran reform. Saudara bisa lihat ajaran-ajaran daripada ST. Kita sebagai orang percaya ini yang belum dipenuhi Roh Kudus, serahkan hatimu kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk saudara dipenuhi. Karena Tuhan berjanji, Roh Kudus akan dicurahkan kepada siapapun. Bukan pada saat cuma di Pentakosta itu, ya, Kisah Para Rasul 2.
Kita perlu menerima Roh Kudus, saudara. Mana bisa kita dibawa ke sana? Apanya kita yang dibawa? Apakah ada sesuatu yang saya nggak bisa mengerti benar-benar? Ini adalah teori yang apa ya? Roh Kudus itu perlu diterima. Saudara semua yang belum menerima Roh Kudus saat ini, terimalah Roh Kudus. Minta Roh Kudus datang kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya sarankan datang di gereja YHS di seluruh Indonesia, saudara. Saudara bisa dibaptis Roh Kudus di sana. Supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi, Roh Elohim sendiri yang memimpin kita. Bisa dirasakan, ada interaksi. Tetapi buat mereka yang tidak percaya, ya tidak akan pernah mengalami Roh Kudus. Yang terjadi hanya mengejek orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman ini ya, saudara. Saudara lihat nih. Ah ini nih. Ini kalau saya scroll, wah panjang sekali. Dari Paul Wijaya, komentarnya seperti ini. Ngeri lihatnya orang-orang nyinyir yang nekat, lancang mengolok-ngolok ngejek Roh Kudus. Kalau dihukum tanpa ampun, lu nggak tahu ada 3 ayatnya. Sama, Matius, Lukas, Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini lebih pintar ini. Saya sudah pernah membahas ini tentang bagaimana kenapa bisa orang tidak diampuni kalau dia menghujat Roh Kudus. Itu adalah dosa kekal, saudara. Yesus geram terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa setan. Mana mungkin? Itu sebabnya Yesus marah. Anda bisa menghujat nama Yesus, tetapi jangan pernah menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus bagian yang dicurahkan untuk umat yang percaya saat ini. Untuk kita bisa dituntun. Kalau saudara tidak percaya Roh Kudus, siapa yang menuntun saudara? Roh Kudus adalah Roh Elohim sendiri. Diberikan kepada umatnya. Pada saat perempuan Samaria berkomunikasi dengan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa disinilah kami akan datang menyembah. Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya. Orang akan menyembah tidak lagi di tempat ini. Tetapi roh. Sebab Elohim adalah roh. Berulang-ulang kali saya sampaikan ini, saudara. Karena ini adalah hal yang penting buat kita sebagai orang yang percaya. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa itu siapa? Ya Bapa itu adalah Yesus sendiri. Bapa itu adalah Elohim. Yang tidak bisa dipisahkan. Yang sekarang sudah mulai ngawur itu adalah pendeta HTD. Ya, saya akan hadapi satu-satu. Ya, cuma HTD ini nggak berat. Yang berpengaruh ini ya 2 orang ini yang perlu diluruskan, saudara. Ya. Jadi jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini, saudara, untuk kita memberikan pemahaman yang benar kepada saudara-saudara kita yang lain tentang Alkitab yang benar. Saya bukan ingin menjatuhkan, saudara, tapi saya berada di pihak yang meluruskan karena saya adalah sebagai karismatik. Apa yang mereka sampaikan kaum reform tidak seperti itu. Saya ngalami, saudara. Ya. Kita bukan menyembah setan, kita tidak kerasukan, kita tidak gila yang dituduhkan dari mereka. Justru yang perlu dipertanyakan. Mereka tidak ada di dalamnya, mereka membahasnya, itu namanya gila-gila urusan, saudara. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saudaraku semua. Tetap support channel ini untuk menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan memberkati. Amin.